saya pribadi sudah ngedorong sudah dari 2015-2016 agar Palembang itu punya creative hub, creative center atau sejenisnya. Bahkan di tahun 2018 saya sempat main sampai ke Bandung. 1.000 komunitas dalam harfiah, literally 1.000 komunitas. Itu kamu pengangguran kelas berat. Sebenarnya Bang, di 2018 itu bisa dibilang semua kandidat wali kota. Jadi Hardi ya? Iya Bang, Hardi. Jadi saya tuh semalam di briefing sama Haji Heri, dikasih tahu nih. Jadi kan semalam ya dia berarti baru dihubungin sama Bang Heri kan. Kemarin. Besok tuh nanti ada talk show sama Hardi. Iya benar. Nggak dikasih tahu Hardi itu siapa, cuma dikirimin link YouTube podcast manusia 1.000 komunitas. 1.000 komunitas. Jadi saya tuh malah mikir, apa ya ada 1.000 komunitas di Palembang? Aduh. Asal mula disebut manusia 1.000 komunitas itu karena apa? Ya, jadi Bang, awalnya kan memang saya ini aktif di beberapa komunitas, tapi tidak sampai 1.000 Bang. Tidak sampai 1.000. Nggak cukup kan? Nggak cukup. Gimana manajemen waktunya Bang kalau sampai 1.000 kan? Jadi kalau berkomunitas itu sudah sejak lulus kuliah sekitar tahun 2014 sampai saat ini sudah hampir 10 tahun berkomunitas. Nah, di tahun 2018 pada saat itu ada dari Astra Internasional. Mereka buat apresiasi atau penghargaan bagi para penggiat komunitas, penggiat gerakan sosial gitu. Nah, pada saat itu saya direkomendasiin Bang. Apa namanya itu? Astra Internasional, mereka ada penghargaan namanya Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award. Nah, jadi itu tiap tahun Bang. Tiap tahun. Sampai sekarang masih. Dan itu ada grup alumni gitu sampai sekarang. Jadi tetap kita berjejaring dengan komunitas-komunitas ataupun para aktivis penggiat sosial yang lain juga gitu kan. Nah, jadi pada saat itu dari teman ada wartawan. Dia ini wartawan salah satu surat kabar nasional, kebetulan diminta untuk mencari aktor lokal, penggiat-penggiat sosial seperti itu kan. Local hero kayak gitu. Ya, lokal hero yang bisa didaftarin untuk ikut Indonesia Award itu, Satu Indonesia Award. Akhirnya dia wawancara aku, ngobrol, diskusi gitu sambil ngisi formulir pendaftaran gitu. Dia buat berita ternyata Bang, buat berita dikirimlah ke pimpinan, ke redaksi gitu kan. Keluar judulnya Bubut Manusia 1.000 Komunitas. Nah, dari situlah bubut manusia. Jadi kalau di komunitas aku tuh sering dipanggil Bubut Bang. Bubut. Iya, Bubut emang Bubut aja. Iya, siap. Oh, enak tuh Bubut. Jadi itu Bang, awal mula dipanggil manusia 1.000 komunitas gitu. Iya. Jadi nggak mungkin lah dalam 1.000 Bang. Kalau 1.000 komunitas dalam harfiah, literally 1.000 komunitas, itu kamu pengangguran kelas berat. Bener. Nggak ada aktivitas lain, ngurusin komunitas itu Bang. Asli pengangguran kelas berat. Bener. Kalau yang sekarang aktif komunitasnya, yang jalan sampai sekarang? Kalau yang jalan sekarang masih ada beberapa komunitas sosial, komunitas kesehatan juga ada, komunitas peduli kanker anak dan penyakit kronis lainnya. Betul. Peduli kanker anak dan penyakit kronis lainnya. Spesifikasinya ke anak-anak berarti? Benar, spesifikasinya ke anak-anak dari yang balita sampai yang kurang lebih usianya SMP lah Bang. Kita ke situ dulu, kita fokus ke situ dulu ya. Nah, jadi komunitas peduli kanker anak dan penyakit kronis lainnya. Ngapain kalian tuh? Jadi kita itu awalnya ada keprihatinan dari founder kita, ada dokter namanya Dokter Dian dan Ibu Titin. Ibu Titin ini dosen di UIN Raden Fatah. Ya, mereka berdua ini teman akrab lah gitu kan, teman akrab. Ada keprihatinan melihat kondisi anak-anak pejuang kanker, penderita kanker gitu kan. Nah, akhirnya mereka buatlah komunitas ini. Saya itu bergabung di tahun 2015 kalau nggak salah. Udah 8 tahun. Iya, sekitar 2015 saya bergabung di situ sampai akhirnya 2017 ditunjuk jadi koordinator Bang. Nah, kami relawan itu tugasnya yang pertama itu
memberikan edukasi, baik edukasi ke pribadi, keluarga ataupun juga masyarakat terkait pencegahan dini kanker gitu. Itu salah satunya. Terus yang kedua juga kita mencoba menghibur adik-adik pejuang kanker ini dengan cara apa? Kita ada 2 program inti. Yang pertama hospital schooling, yang kedua homeschooling. Nah, hospital schooling ini biasanya kita lakukan sebelum pandemi Covid kemarin itu di Rumah Sakit Muhammad Hussein setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Jadi jam 2 siang sampai jam 4 sore ada hospital schooling khusus buat anak-anak pejuang kanker dan penyakit kronis lainnya. Benar gitu, Bang. Teman-teman, berarti kamu dari kalangan akademisi ya? Enggak, anak-anak komunitas juga. Anak-anak komunitas juga, mahasiswa. Maksudnya ini mahasiswa tadi karena jadi, mau homeschooling atau hospital schooling. Itu nggak mungkin orang yang asal-asalan aja. Benar. Berarti punya background pendidikan. Berarti komunitas ini isinya orang-orang berpendidikan. Benar banget. Jadi kita pun dibatasin, Bang. Jadi dalam satu kali hospital schooling karena rumah sakit maksimal 10 orang. 10 orang anak. 10 orang ini relawan. 10 orang relawan. Mau berapapun anak yang datang, maksimal tetap 10 kita. Kadang kita datangnya lebih banyak, merekanya sedikit, atau sebaliknya gitu kan, mereka lebih banyak, kita yang sedikit gitu. Nah, jadi ada juga relawan dokternya, mereka yang ngedampingin gitu. Saya cut dulu, sebentar. Saya baru tahu ini. Jadi nanti berikutnya ada, hubungin, saya mau ikut. Oke, siap, Bang. Siap. Nah, saya juga basicnya seorang pendidik. Oke, Bang. Nanti kabarin ya. Siap, lanjut. Nah, jadi semoga setelah pandemi ini berakhir ada lagi, Bang, hospital schooling. Jadi Abang bisa ikut gitu kan. Jadi kita tuh tugasnya menghibur mereka. Nanti teman-teman nih nyiapin, nggak ada materi yang berat-berat, nggak, paling kita ngajak mereka bernyanyi, gambar gitu, main games yang ringan-ringan. Nanti ada hadiah gitu kan, ada snack yang memang nggak yang bertentangan dengan obat mereka, kita buat snack-snack kecil-kecil kayak gitu kan. Jadi mereka senang, terhibur. Dan satu lagi homeschooling, kita punya rumah singgah, Bang. Jadi kalau Sabtunya kita di rumah sakit, di hari Minggu kita homeschooling gitu. Jadi rumah singgah itu memang kita peruntukan untuk adik-adik pejuang kanker dan keluarganya, karena kalau mau sewa lumayan kan, Bang. Kan penyakit kanker itu perlu waktu, tidak tidak langsung sehari ini selesai, enggak, harus stay dulu seminggu di Palembang, misal kalau dari luar kota gitu kan, bahkan lebih gitu. Karena ada hampir tiap hari mereka harus check up rumah sakit, jadi nggak mungkin kan bolak-balik. Banyak kan dari daerah, bahkan kalau nggak salah pernah ada yang sampai dari Riau itu, Bang, di rumah singgah itu. Ya, karena memang rumah sakit kita, rumah sakit Muhammad Hussein itu termasuk nasional kan, yang kelasnya bagus peralatannya ya. Benar. Jadi kita punya rumah singgah, ngajarin adik-adik itu juga di rumah singgah kan. Mereka minggu siang biasanya. Gak kepikir ya kita ya. Jadi cenderung orang itu ketika kena sakit kanker atau kronis, fokusnya pada penyembuhan aja. Padahal ada sisi lain ya, kayak anak-anak dia harus fisikisnya setelah sembuh kan masih harus sekolah, masih harus lanjutin hidup kan. Dan kalau bisa diminimalisir resiko ketertinggalan belajar tadi. Oh, di situ hadirnya. Oh, keren itu. Terus lanjut yang tadi. Sudah hospital schooling nih. Homeschooling. Ada pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Biayanya dari mana, Di? Nah, biayanya dari mana? Jadi kita tuh ada beberapa kali gerakan-gerakan, misal gerakan 2000 seminggu. Jadi nabung seminggu 2000. Siapa yang kita itu? Dari kita sendiri atau ngajak masyarakat gitu. Nanti bisa transfer ke rekening yayasan gitu kan. Karena kita komunitas ini di atasnya sudah jadi yayasan Kanker Anak Sumsel. Yayasan gitu. Kanker Anak Sumsel. Awalnya itu komunitas dulu, akhirnya naik jadi yayasan Kanker Anak Sumsel biar lebih luas lagi. Nah, terus juga kita sering campaign di Kambang Iwa, di Car Free Day juga. Kadang kita kerjasama dengan PMI buat donor darah juga, sambil kita edukasi masyarakat, sebar brosur. Ada juga dulu itu kami namanya jual gelang hoop, gelang buat dari teman-teman kita jual. Nah, nanti hasil penjualan itu kita donasiin untuk kebutuhan rumah singgah. Nah, kalau kemarin di awal-awal
kita rumah singgah kita itu free bang. Tapi semakin kesini ya mohon maaf bang, orang kalau dikasih gratisan suka memudahkan semuanya atau tidak bertanggung jawab lah bang. Apalagi yang dari luar kota gitu kan, ya ngerasa udah dikasih gratis gitu kan. Nah jadi akhirnya mohon maaf ada yang ya oknum-oknum orang tua yang nggak bertanggung jawab, nggak ngerawat rumah itu, misalnya nanti ada aja yang rusak kayak gitu kan. Nah kan kebutuhan operasional kita semakin besar nih kalau banyak yang peralatan rusak atau tidak terawat gitu. Jadi buat mereka bertanggung jawab, kalau nggak salah terakhir itu 5.000 atau 10.000 per sekali kunjungan. Enggak per sekali kunjungan, iya per sekali kunjungan. Berapa kali berapa lama mereka di situ? Enggak tiap hari tapi kan gitu. Misalnya mereka ya seminggu 10.000 kayak gitu. Nah dari masyarakat juga banyak, komunitas juga sering nanti ke rumah singgah bawa bantuan, bawa makanan, bawa sembako seperti itu gitu kan. Ada juga kita biasanya setiap bulan Februari itu kan ada Hari Kanker Anak Sedunia. Nah kita biasanya buat big event. Nah terakhir sebelum pandemi COVID 2020 itu kita buat fun run dan fun bike. Alhamdulillah dibuka langsung pada saat itu masih Pak Herman Deru gitu. Kita galang donasinya besar-besaran gitu. Yang ikut masyarakat ya? Masyarakat yang hobi lari, hobi sepedaan gitu. Untuk penggalangan dana. Untuk penggalangan dana gitu bang. Itu dari situ sih dana-dana kita. Karena memang walaupun pekerjanya tuh sebut relawan, udah gratis ya, tapi kan peralatan segala macam itu biaya ya. Anggaplah kalau yang ngajarnya yang ininya nggak masalah. Nggak masalah, iya. Walaupun bensin keluar sendiri juga makan deh nggak masalah lah. Tapi yang di dalam kayak buku, kayak meja alat tulis itu pasti butuh perbaikan, butuh dibeli juga. Ya diganti lagi kalau yang rusak gitu kan. Namanya anak-anak. Bener. Ya 5.000 sampai 10.000 murah sebenarnya. Saya ngajar les privat itu di atas 50 bayarannya per sekali kunjungan. Kalau kalian ngasih pelajaran ke orang sekali datang 5 sampai 10.000 itu luar biasa. Itu juga sih sebenarnya bukan bayar yang ngajarnya itu bang, lebih untuk kebutuhan mereka. Balik lagi ke mereka. Iya, meja, alat tulis. Ya untuk logistik mereka juga di rumah singgah itu kan. Kalau di rumah sakit nggak sama sekali, khusus untuk yang di rumah singgah. Nah di rumah sakit ini berarti ada perjanjian tertentu ya dengan pihak rumah sakit ya? Ya karena kebetulan dokter Dian ini memang dokter anak, spesialis anak. Ya jadi memang dia yang kontrol juga di situ. Dokter apa tadi? Dian. Oh dokter Dian Puspitasari. Dokter Dian Puspitasari. Iya. Ya, dia memang fokusnya untuk ngurusin anak-anak pejuang kanker ini. Sampai sekarang alhamdulillah masih tetap jalan gitu. Ya, saya pribadi sih nggak terlalu sering lagi karena harus regenerasi gitu kan, teman-teman yang lain juga. Tapi tetap mantau, tetap beberapa kegiatan kalau memang bisa hadir aku hadir gitu. Oh, oke. Itu tadi saya jadi hanyut nih masalah kanker anak. Karena memang agak berat ya. Benar. Setelah itu selain dari itu apa lagi? Ada lagi komunitas selain peduli kanker anak dan penyakit kronis lainnya? Ya sebenarnya banyak, ada beberapa lain komunitas yang aku ikutin gitu kan. Ada kemarin dengan teman-teman menginisiasi membuat komunitas namanya komunitas Sobat Literasi Jalanan di 2016. Sobat Literasi Jalanan. Fokusnya di literasi karena pada saat itu kan lagi booming Indonesia itu peringkat 61 atau peringkat 62 itu nomor 2 terendah. Nomor 2 terendah dunia. Minat bacanya, literasinya gitu kan. Padahal kita punya penulis keren-keren ya. Bener banget. Yang kita lihat sebenarnya benar kata Mbak Najwa Shihab, kalau beliau bilang itu sebenarnya bukan minat baca yang rendah bang, tapi hak akses terhadap buku. Itu yang minim sebenarnya. Maka dari itu kami buka perpustakaan jalanan bang. Saya lupa kapan terakhir kali saya ke perpustakaan. Kalau nggak salah zaman kuliah di perpustakaan daerah kita dengan kondisi yang waktu itu ya, tapi nggak tahu sekarang ya. Waktu itu dengan kondisi yang memprihatinkan. Kondisi bukunya, kondisi ruangannya, banyak oknum juga yang pinjam nggak dibalikin. Itu sering tuh. Pernah. Saya minjem balikin terus loh. Balikin terus. Karena itu ada denda kalau nggak. Iya benar, pasti ada denda. Baik perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah pasti ada denda biasanya itu kan kalau nggak dibalikin. Itu kalian akhirnya bikin perpustakaan? Iya, jadi kita buat komunitas Sobat Literasi Jalanan. Kita buka perpustakaan jalanan setiap hari Minggu
sore dari jam 4 sampai maghrib gitu kita buka. Awalnya di Kambang Iwa, Bang. Awalnya di Kambang Iwa. Karena tadi ya kadang kita suka disalahartikan orang lain, ada jualan disangka jualan buku, Bang. Ya, disangka jualan buku, Ah. padahal kan niat kita baik gitu kan, tadi mendekatkan buku kepada masyarakat gitu. Jadi pernah ada satu kejadian, Bang, sampai malam, sampai maghrib itu kan di Kambang Iwa penerangannya kurang. Iya. Masih ada fotonya, itu ada relawan yang nerangin pakai HP. Biar anak mau baca. Ada ibunya kalau nggak salah, ada bapaknya juga di situ mau baca anak itu. Sampai orang tuanya nanya, sampai jam berapa buka, Mas? Ya sampai anak ibu selesai baca buku kami temenin buka gitu. Ya teman tuh senterin, Bang, pakai HP disenterin gitu. Sampai segitunya sebenarnya. Artinya masyarakat itu minat bacanya nggak rendah. Ya mohon maaf nih kalau kita ke toko buku lumayan harganya karena pajak gitu kan. Nah, sedangkan kita punya kelebihan buku, kenapa nggak kita coba buka perpustakaan gitu sih, Bang? Ya konsepnya itu kan buku itu apa ya, baca di buku dengan baca di gadget beda banget. Itu kalau saya pribadi feel-nya benar-benar beda. Benar. Ketika ngebalik, walaupun ada beberapa gadget yang udah dibuat kayak buku, ketika swipe dia udah kayak tetap buka buku. Ada bau kertas. Nah, itu baru mau gue ngomongin. Bau kertas tuh beda, Bang. Beda di ujung jari pegang kertas itu. Apalagi semakin lama buku aromanya makin beda. Udah beda, itu feel-nya beda. Itu dan juga lebih sehat. Maksudnya kenapa? Karena gadget sedikit banyaknya pasti ada masalah di mata. Mata, benar. Terutama anak-anak ya. Kita kan mau fokusin minat bacanya di anak-anak. Di anak-anak, benar. Harusnya sih kayak yang dikerjain Bubut sama teman-teman itu jangan cuma di satu tempat, harusnya di banyak tempat, harusnya banyak. Kalau idealnya tuh tiap kelurahan tuh kalau bisa ada perpustakaan gratis buat anak-anak. Idealnya ya. Atau enggak setiap universitas dan setiap sekolah lah buka perpustakaan untuk masyarakat sekitar. Mungkin di hari liburnya satu ruangan dibuka. Ya, tapi kembali lagi ya, itu masalah dana, masalah birokrasi, SDM, dan yang unik nih ketika kalian buka di Kambang Iwa dianggap orang jualan. Bener ya, karena memang kita punya kebiasaan. Saya nggak tahu daerah lain ya. Kalau di sini, di mana ada keramaian, nggak lama dari itu kumpullah semua orang jualan. Bener banget, rame, tumpah blok di satu tempat. Ya, akhirnya konsepnya berubah. Jadi konsep jualan semua. Dulu di Kambang Iwa besar itu kan tempat olahraga. Iya, benar. Sekarang udah jualan semua. Kalau saya lari pagi nih di Kambang Iwa nih dengan tujuan turun berat badan. Kelar lari pagi, yang ada nambah berat badan. makan terus kan. Benar. Jadi itu harusnya ada penertiban. Kalau memang konteksnya jualan, ya udah tempat jualan. Benar. Kalau dia kayak pagelaran seni segala macam, itu memang khusus. Nah, itu juga saya dengar Bubut ini yang salah satu penggagas pedestrian Sudirman. Pedestrian apa namanya dulu tuh? Destinasi pedestrian. Iya, destinasi pedestrian Sudirman. Salah satu penggagasnya. Iya, benar, Bang. Gimana ceritanya? Iya, jadi kan ada salah satu penggiat pantomim, Wak Dola TVRI gitu. Dia kan penggiat seni gitu kan. Jadi memang fokusnya di pantomim. Mereka punya komunitas namanya Palembang Mime Club gitu kan. Mime Club Mime Club. Jadi pas bulan Maret itu ada peringatan Hari Pantomim Sedunia. Aku lupa tanggal berapa, tanggal persisnya gitu. Kalau nggak salah tanggal 20-an. Jadi dia ngobrol dengan aku. Bud, pengen buat acara nih. Pentas pantomim indoor dan outdoor. Outdoor udah dapet nih. Rencana tempatnya di Sudirman itu karena trotoarnya udah bagus, udah lebar, dia bilang kayak gitu. Cuman kita terkendala perizinan buat nyolok listrik aja. Karena di sana sudah ada colokan listrik. Lah tinggal kita mau izin ke siapa? Takutnya lagi nggak bisa langsung colok aja. Iya, nggak bisa langsung colok gitu kan. Nah, jadi dari sana yaudah, nanti aku coba cari tahu. Terus indoor juga, di mana kira-kira kalau ada tempat? Indoor kebetulan pada saat itu kenal salah satu manajer community area mall gitu kan. Ternyata di mall itu lagi banyak event, Bang, nggak bisa dipakai di community areanya gitu kan. Alhasil
Cuman ada yang di outdoor. Outdoor ini kita laporan kemana lah, kata Wak Dola. Sudah, aku coba kontak kepala dinas pariwisata kota. Pada saat itu masih Pak Isna ini. Pak Isna ini. Nah, ya. jadi ya udah, Dinda katanya ngomong, main ke kantor aja Wak Dola, kita ngobrol katanya ngomong. Mau seperti apa kalian buat kegiatan? Oke Pak, ajalah datang ke sana. Bawa proposal, ngasih tahu, oh begini yang mau kita buat acaranya. Udahlah, karena Pemkot ini dapat bantuan alat pembersih keramik. Nah, pada saat itu aku lupa dari BPJS atau dari Pegadaian. Jadi Pak Isna ini bilang, kita langsung aja penyerahan itu secara simbolis sekaligus soft launching pedestrian Sudirman. Nah, itu asal cerita pedestrian Sudirman. Iya. Akhirnya kalau nggak salah tanggal 21 atau 22 Maret itu di launching lah pedestrian Sudirman menjadi tempat aktivitas teman-teman seniman. Iya, memang dulu ada cosplay. Oh, banyak cosplay, puisi, keroncong macam-macam. Iya. Sampai akhirnya sebelum pandemi Covid, ya pandemi tutup. Iya, kata abang tadi, di mana ada gula di situ ada semut, di mana ada keramaian di situ ada yang jualan. Nah, akhirnya terlalu crowded dan momennya ada pandemi Covid sampai hari ini tutup, bubar. Sampai hari ini nggak ada lagi. Aku kurang lebih setahun lah bang, bener-bener ngurusin di situ. Setiap malam Sabtu, malam Minggu nongkrongnya di situ gitu. Sampai akhirnya mereka buat paguyuban sendiri, paguyuban pedestrian Sudirman. Ada ketuanya sendiri, orang dinas yang memang dia juga berkesenian untuk mengakomodir teman-teman seniman yang lain. Memang dilema ya Bud ya. Jadi masyarakat ini terbelah antara soal pedestrian. Iya. Ada yang ngeluh karena bikin macet jalan. Tapi satu sisi kita Palembang sebagai kota yang punya akar seni budaya kuat, itu nggak punya tempat khusus untuk mengekspresikan ciri khas kita. Iya. Atau kreativitas orang-orang Palembang itu nggak punya tempat khusus. Saya sekitar 1 bulan lalu itu kebetulan ada acara di Solo, beberapa hari di Solo, dan sempat ngerasain. Jadi Solo kita ada memang Car Free Day di Kamayiwa. Solo itu ada Car Free Day juga, itu di jalan-jalan utama, hotel utama. Kebetulan saya nginep di Hotel Dana Solo, jadi hari Minggu itu tutup jalan. Ya udah, kepala nggak bisa keluar, saya ikutin nggak Car Free Day-nya masuk. Di sana atraksi utamanya itu adalah kesenian. Ada yang jualan. Indonesia ini pasti ada yang jualan. Pasti ada. Tapi yang jadi atraksi utamanya ada konser musik oleh anak-anak IPAC. Anak-anak IPAC ya. Terus ada kayak stand up komedian pakai musik gitu. Sempat ada orang suku Dayak kalau nggak salah memperagakan permainan gitar khususnya. Saya nggak tahu apa namanya itu. Iya, ada. Jadi di Solo, di banyak daerah lain, itu mereka punya waktu, punya tempat untuk menyalurkan kreativitas mereka. Palembang memang dirasa minim. Sejak nggak ada lagi pedestrian Sudirman, udah kayak ngelem. Katanya sempat pindah ya? Iya. Sempat pindah kemana itu? Dulu di awal tahun ini kalau nggak salah pindah di Skanak Lambilaru bang. Karena kan udah bagus di dekat rumah susun. Oh iya. Nah di situ kan udah bagus dibuat sekitaran situ. Nah sempat di launching di awal tahun ini kalau nggak salah. Sampai akhirnya berapa minggu habis itu nggak jalan lagi lah. Sayang banget. Sampai sekarang nggak ada lagi. Nggak jalan lagi. Nggak jalan lagi. Memang itu PR ya. PR, dan kita memang belum ada bang. Kita belum punya kreatif hub, kita belum punya kreatif center, kita belum punya rumah kreativitas anak muda. Saya pribadi sudah ngedorong sudah dari 2015-2016 agar Palembang itu punya kreatif hub, kreatif center atau sejenisnya. Bahkan di tahun 2018 saya sempat main sampai ke Bandung. Di Bandung itu ada namanya kreatif hub, dan itu dibuat oleh Kang Emil pada saat itu untuk memang jadi kreatif centernya anak muda kota Bandung. Itu 5 lantai bang. Kreatif hub. Aku masuk, ada beberapa ruangan yang bisa aku masukin karena memang terbuka untuk umum gitu. Masuk ke dalam, ada satu mini teater. Tanya dengan operator di sana, kebetulan lagi ada di dalamnya. Kang, numpang nanya, kalau mau pakai fasilitas di sini gimana syaratnya? Gampang kok, kan katanya ngomong.
Asalkan dia KTP Bandung. Sih, sesederhana itu pinjam tempat. Yang penting KTP Bandung bisa pakai tempat. Bisa pakai tempat, gitu. Ketinggalan jauh banget itu. Jauh banget. Sedangkan kita di sini mau pakai Kembang Iwa, birokrasinya ribet banget. Ya, saya juga ngerasain ketika di Solo itu gitu. Jadi ada kayak bikin kerajinan ya. Ada manik-maniknya, ada talinya, disediain gitu. Terus saya tanya, ini biayanya berapa? Gratis. Bapak bikin, suka, bapak bikin sendiri, bawa pulang, pakai. Ada kotak saweran tuh nggak ada. Maksudnya bukan cuma difasilitasi tempat, mereka juga memang menyemangati masyarakat untuk jadi kreatif. Iya benar-benar. Nah itu mungkin PR-nya kota ya. Ya harus sih Bang. Palembang di tahun-tahun mendatang di 2024 ya mungkin kita akan ada wali kota baru gitu kan. Nah, saya potong dulu. Sorry. Jadi ini Bubut ini manusia 1000 komunitas. Julukannya, walaupun nggak sampai 1000. Iya. Berarti punya jaringan yang luas nih. Tadi Bubut ngomong 2024. Bud siap-siap aja Bud. 2024 banyak orang ngubungin. Waduh. Kenal banyak kan, soalnya kan? Ya. Komunitas loh. Koordinator di komunitas, beberapa komunitas, artinya punya orang-orang yang mau dengerin omongan Bubut kan. Siap-siap aja 2024 nanti bakal banyak. Tahu sendiri kan 2024 ini musim politik. Siap-siap aja Bud. Nah, kalaupun memang gitu ya dimanfaatin lah mereka. Benar. Jadi kalau mereka mau minta dukungan dari komunitas ya feedbacknya kalian apa? Kita nggak minta uang ya. Jadi teman-teman jadi bedain ya. LSM ini bukan komunitas bukan LSM. Benar itu perlu sekali. Jadi kalau di Palembang itu ada sebuah istilah LSM itu loka senang maju, loka susah mundur. Komunitas nggak gitu. Niatnya para penggiat komunitas ini sebenarnya ngajak maju sama-sama. Iya. Ngajak pintar sama-sama. Ngasih kontribusi sama-sama. Enggak, kalau orang bilang enggak ngujungi. Enggak nyari loka. Itu. Nah, ya itu kalau dari Ojadi ya. Nitip pesannya siap-siap aja, Bud. Karena sebenarnya Bang di 2018 itu bisa dibilang semua kandidat wali kota pada saat itu. Iya serius. Pada saat itu sudah aku ajak teman-teman komunitas Bang. Kalian punya gagasan apa? Baik dari calon wali kotanya ataupun juga dari teman-teman. Pengen seperti apa? Biar ada benang merah. Tapi kembali lagi, milih itu kan hak pribadi. Iya kan? Nggak bisa aku ngarahin, abang harus milih si A, harus milih si B. Enggak. Yang penting kita tahu ide dan gagasan dari calon kepala daerah kita seperti apa. Mereka tujuan untuk anak mudanya seperti apa ke depan. Ada nggak visioner membangun anak-anak mudanya gitu kan, pemikirannya gitu kan. Nah pas begitu juga momen beberapa calon kandidat gubernur juga pada saat itu juga sama Bang, ngadain diskusi juga. Jadi aku pribadi cuman mewadahi, mengajak teman-teman ini, ayo kita punya ide dan gagasan yang harus kita curahkan kepada calon kepala daerah kita, biar mereka tahu. Malu dong Bang, Palembang yang sering banget jadi tuan rumah event internasional nasional, tapi kita nggak punya rumah kreatif komunitas, kita nggak punya kreatif center. Masa anak-anak mahasiswa mau nongkrong di kafe terus kan? Mereka berat di ongkos, tapi kalau mereka punya rumah, semakin banyak masalah kota Palembang yang bisa kita selesaikan bareng-bareng Bang. Ya karena memang masalah itu kan timbulnya di masyarakat. Benar. Solusinya datangnya dari masyarakat. Mau sepintar apa pemimpinnya, kalau masyarakatnya nggak kompak, nggak bisa berpikir cerdas, capek sendiri. Dan harus ada pelibatan masyarakatnya. Harus ada terlibat masyarakat. Karena ya tujuan mereka itu kan mimpin kita itu bangun sama-sama. Ini kerennya di komunitas ya. Jadi sebenarnya banyak yang mau dibicarain lagi sama Bubut, tapi mungkin kita hold dulu ketika di part mungkin berikutnya. Jadi kita mungkin akan ada sesi lanjutan tuh. Siap. Jadi kita cut sampai ke perkara 2024. Siap-siap ya Bud ya. Teman-teman yang pengen gabung, pengen tahu tentang komunitas, pengen gabung apa aja yang Bubut koordinir nih, komunitas apa aja yang koordinir, nanti bisa kontak Bubut. Ada media sosial Bud? Ya, ada di Instagram di @hardibubut91.
Hardi Ubud 91. Oke, kita tutup dulu talk show kali ini. Ayo, Put, silakan Put. Ini dari Kire di Siap. Gorengan Elit KI. Oke.